Sahabat akan selalu ada di saat suka maupun duka. Sahabat tidak akan pernah bisa melihat sosok yang menjadi teman berbagi di saat susah tak dibantunya. Seperti itulah yang kini sedang dirasakan oleh Kim Haut, sosok sahabat dari Vanessa Angel yang begitu membela mati-matian nama Vanessa Angel. Lalu seperti apa reaksi Kim Haut yang menggebrak meja karena geram dan kecewa dengan pihak keluarga dari Dodi Sudrajat? Lalu seperti apa tanggapan dari Kim Haut atas sikap dari pihak Dodi Sudrajat yang mempermasalahkan galang donasi yang digagas oleh Marissa Icha sehingga Gala kini mendapatkan sebuah rumah? Lalu benarkah Kim Haut semakin kecewa atas sikap dari Dodi Sudrajat yang mempermasalahkan galang donasi rumah buat Gala yang kini terancam disita negara karena tidak memiliki izin? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Injep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Injep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kabar konflik yang terjadi antara pihak Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal semakin hari semakin memanas dan belum terlihat akan padam dan tentu saja semakin meruncing. Dan ketika Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal sedang berseteru, selama ini Emma Waroka pun terlihat selalu menjadi pendukung dari keluarga Haji Faisal. Dan satu sosok lagi yang menjadi barisan pendukung utama serta menjadi peseteru pihak keluarga Haji Faisal adalah Kim Haut yang mengaku sangat mencintai Vanessa Angel dan tidak terima jika ada pihak-pihak yang merugikan nama baik dari Vanessa Angel. Kim Haut pun pada akhirnya gerah dan tidak terima jika ada dari pihak Dodi Sudrajat yang dirasakan kurang berkenan di hatinya. Dan salah satunya adalah ketika Kim Haut mendengar bahwa dirinya akan dilaporkan oleh pihak keluarga Dodi Sudrajat. Dengan menggebrak meja, Kim Haut pun akhirnya mengeluarkan kekecewaannya terhadap keluarga Dodi Sudrajat. Inilah bentuk kekecewaannya. Jadi ini sebenarnya agenda terkait saya dilaporkan terkait pencemaran nama baik katanya ya. Pencemaran nama baik karena saya bilang ada statement saya pada saat saya live di TikTok, Instagram maupun media sosial saya lainnya yang membahas pocong ngelontong pakai nama Puspitong terus ketekong, itu saya akan dipidanakan katanya. Dan ada salah satu lawyer juga yang siap untuk memidanakan saya. Akhirnya karena berita itu mencuat dan viral dengan beserta bukti yang ada di tangan saya, ketemulah dengan Bang Mirwan dan timnya dan DPC Pradi Pekanbaru Ibu Megawati yang siap ngebantu. Karena sebenarnya saya nggak tahu kalau masalah hukum, biar nanti kuasa hukum saya aja yang bicara. Gitu, gimana tuh bisa nggak dipidanain? Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Perkenalkan, nama saya Mirwansa SMH dari kantor MS Law Firm bersama dengan rekan Hafrian Zulda SH. Kami resmi hari ini ditunjuk sebagai kuasa hukum Kim Haut. Nah, adapun terkait dengan persoalan pocong lontong yang mau dipidanakan, dalam aspek hukum diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Makanya saya sampaikan sama Kim Haut, sama sekali tidak ada pidananya. Kalau bisa dipidanakan, saya berguru sama dia. Itu saya sampaikan. Jadi jangan mengadi-ngadi gitu loh. Kalau dia merasa pocong lontong, oh berarti dia pocong gitu loh. Jelas kok diatur di dalam Undang-Undang ITE. Dan turunannya ada SKB 3 Menteri. Delik mana yang bisa masuk dan tidak masuk gitu loh. Sehingga saya sebagai kuasa hukum daripada Kim Haut sangat meyakini bahwa persoalan menyinggung pocong lontong sama sekali tidak ada pidananya. Dan kita akan tantang juga kalau memang ada pidananya, laporin. Biar polisi yang akan menyelidiki apakah ada pidana atau tidak. Gitu dia. Tapi saya juga siap memberikan, kalau memang saya ada panggilan, balik lagi sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalau saya ada panggilan untuk dilakukan pemeriksaan, baik itu BAI ataupun BAP, saya akan datang memenuhi panggilan tersebut, memberikan kesaksian sejujur-jujurnya, tapi saya tidak akan mengurangi bukti yang saya punya. Ya, kalau soal saling lapor ini sebenarnya kan kalau kita tidak ada memancing dari awal.
Ya, kita tidak ada memancing dari awal. Sejak awal klien kita sebenarnya tidak ada persoalan. Beliau hanya mengungkapkan, Kim Hot hanya mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan kebenaran dan bukti-bukti yang ada. Tapi pihak-pihak ini yang mencari-cari kesalahan klien saya. Dan itu bukan kesalahan. Soal hutang piutang itu udah selesai sama sekali, tidak ada persoalan. Itu sudah masa silam 4 tahun yang lalu gitu loh. Nah sekarang di blow up lagi seakan-akan klien kita merasa nama baiknya dicemarkan. Oleh karena itu ini tidak main-main gitu loh. Nah kita akan ultimatum juga 3 kali 24 jam. Bisa nggak sih 1 kali 24 jam? 1 kali 24 jam dia nggak minta maaf. Kan dia, kita laporkan ke Polda. Itu kan cuma ibu sama anak, maunya sih dua-duanya aja penjarain gitu sekalian gitu. Jadi nah, kalau ini murni ya, sekali lagi saya tegaskan ini murni pidana. Dan itu kakek gue juga siap bersaksi akan case itu karena itu perempuan gila-gila sama kakek gue yang konglomerat, Bog. Iya karena memang karena Vanessa tidak melakukan itu. Jadi makanya sengaja. Gini loh, kemarin itu kan kita heboh nih satu Indonesia ribut yang maka mau dipindah yang katanya bukan anak kandung, bukan anak kandung segala macam. Itu gue udah capek nih nutup nih, udah biarin orang udah meninggal, udah tenang laki bini, biarin tenang, jangan diganggu dengan berita-berita yang ada segala makam mau dipindahin, mending otaknya yang mau pindahin makam aja tuh suruh pindahin ke Dengkul. Banyak perkaranya, akhirnya gue gimana caranya gue bisa nutup itu, ternyata dengan viralnya gue di video gue yang di TikTok, viralnya gue membuka lah nih jalan. Kalau soal 25 pengacara itu memang secara waktu live gitu ya, berarti yang waktu live ya. Intinya sekarang saya mendukung penuh ya sebagai pengacaranya Kim Hot dan akan menyikat siapa-siapapun yang coba-coba mencemarkan nama baik klien kita, dan ini nggak main-main karena ini sudah sangat keterlaluan dan ini udah biadab lah kita katakan demikian ya. Oleh karena itu saya sampaikan ini murni, kalau ini murni pidana soal hutang piutang itu ya. Tiba-tiba ada yang ini nggak nyangka lah. Memang tujuan, jadi ibaratnya nih gue nih asap, tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Gue keluar itu kan untuk meluruskan fitnah-fitnah yang dilontarkan dari setan dan dari dajjal yang tidak bertanggung jawab atas diri almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi. Dibilanglah hamil duluan, sedangkan USG pertama kali gue yang bayarin. Dibilanglah resepsi bunting berapa bulan sih? 5 bulan. Sedangkan nikah siri yang ngasih duit buat nikah siri bapaknya Bibi dan keluarganya Bibi. Gue juga ngasih nikah siri 2 bulan, sebulan lebih mau ke 2 bulan, tiba-tiba telat 4 hari. USG itu kan ada, itu kan fitnah, tidak benar, bukan aib, kecuali itu benar adanya. Yang benar adanya aja orang udah meninggal nggak mungkin mau dibahas ini, tapi tiba-tiba dibahas. Kan menjatuhkan keluarga, katanya anak, katanya sayang. Kok begitu sih kelakuannya? Gua aja orang lain nggak ada hubungan darah nih, kita semua satu Indonesia nggak ada hubungan darah, tapi kita mati-matian loh belain almarhum dan almarhumah. Masa yang katanya keluarga mati-matian matiin orang yang udah mati? Betul. Otaknya di mana kan gitu. Jadi kalau kamu tidak terima dengan statement saya tunggu kamu laporin saya. Saya tunggu. Saya akan buka semuanya di Indonesia. Nggak apa-apa saya kena pasal UU ITE. Saya maunya kalau bisa 1 kali 2 jam aja. 1 kali 2 jam aja. Kalau bisa penjara. Kim Hot pun mengatakan jika dirinya sangat sayang dan simpati kepada Gala yang merupakan anak dari sahabatnya Vanessa Angel. Namun, Kim Hot sangat menyayangkan bahwa sikap dari Dodi Sudrajat justru menurutnya berkebalikan dari rasa sayang. Salah satunya adalah terkait mempermasalahkan donasi yang digagas oleh Marissa Icha yang kini sudah berbentuk rumah untuk Gala. Selain itu juga, Kim Hot menyayangkan sekali ketika Dodi Sudrajat mempertanyakan sebuah video Gala bersama dengan Fuji dan Fadly. Berikut kekecewaan dari Kim Hot. Ya, saya pikir begini, secara hukum itu tidak ada persoalan sama sekali, tapi itu di repost oleh DS dan itu dipersoalkan soal penyebutan anjing kan? Anjing itu apa? Coba lihat deh. Kamus Besar Bahasa Indonesia, anjing itu apa? Tidak ada di dalam kamus. Kalaupun itu maksudnya adalah dalam ketik ANJ ya, itu kan anak kecil belum tahu apa-apa. Masa itu dipersoalkan? Harusnya sebagai kakek ya, dia harus lebih bijaksana. Jangan perkara kecil juga dipersoalkan. Kalau bisa perkara besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Itu seharusnya kakek.
Ini enggak, jangan-jangan mau dilaporin lagi di persoalan anjing itu ke polisi atau ke Komnas Anak atau ke PSSI atau ke PSSI Iya, sekalian aja tuh. Katanya Ke saya. KONI atau kemana. Kalau itu mah gak usah pakai pengacara, Bang. Gitu Itu mah loh. gak usah pakai pengacara. Itu mah Iya. gua aja yang bela galak. Dia cuman apa sih ngomongnya? Anjing gitu doang. Iya. Itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada. Dan kita tinggal di Indonesia, ada namanya istilah EYD, ejaan yang disempurnakan. Tidak masuk juga. Dan itu kalau diklarifikasi juga bahwa Gala punya boneka anjing, terus dia juga tidak mungkin ngomong anjing karena masih kecil. Iya. Dan dia juga Gala suka nyanyi sama Fadli sama Puji. Nyanyi bahasa Inggris apa? Singing. Jadi Gala tuh sebenarnya ngomongnya singing gitu. Kalian yang tidak tahu. Dan harus dilihat Emosi video deh. yang utuh. Harus dilihat video yang fullnya utuh. seperti Video apa. Jangan fullnya, dipotong-potong. Jangan dipotong-potong. Jadi salah Karena penafsiran ini. jadi beda arti, karena ada pandangan yang berbeda. Kan Betul. kanan sama kiri tidak mungkin sama, sayang. Ya miris banget. Gembar-gembor sayang, gembar-gembor mau asuh jatuhnya ke dia sayang. Gue sayang nih sama cucu. Gembar-gembor kemana-mana. Tapi dengan apa yang dilakukan itu kan artinya kita bisa menilai sendiri itu dengan melaporkan kejadian donasi. Kalau memang sayang, kalau gue sih, gue punya cucu nih, terus meninggal gitu misalnya orang tuanya, cucu gue satu-satunya dapat rumah dari donasi Satu Indonesia. Oh, gue dengan senang hati akhirnya alhamdulillah gue dapat rezeki karena gue sayang. Artinya gue mikirin nih nasib cucu gue gimana. Kalau tiba-tiba rumahnya donasinya dilaporkan terus harus disita negara, ya kalian bisa nilai lah itu sayang atau tidak. Kalian bisa nilai semua itu sayang atau tidak. Itu sayang atau mau ngebunuh. Emosi. Kalau soal donasi, saya sudah sangat pelajari betul Undang-Undang 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Sama sekali ya itu tidak bisa diperkarakan apalagi dipidanakan. Kalau soal izin atau tidak diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut. Tidak perlu izin ya. Apalagi di undang-undang tersebut belum mengatur secara eksplisit bagaimana apabila donasi dilakukan secara media sosial. Belum diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, maka oleh karena itu, saya sangat keberatan dengan statement daripada Kemensos. Harusnya dia memberikan edukasi atau sosialisasi terkait dengan donasi. Kalau memang ini diperkarakan, harus paralel dan berlaku adil kepada semuanya. Karena banyak kasus kalau seperti itu gitu loh. Tapi saya setuju dengan mantan Menteri Perikanan, Bu Susi, tidak perlu izin kok. Clear itu, tidak perlu izin. Jadi tanggal 12 ya, akan dipanggil dan dimintai klarifikasi. Hanya perlu membeberkan kayaknya bukti. Tanggal 12 ya kalau nggak salah. Hanya perlu diklarifikasi dan diberikan bukti kepada Kemensos. Kalau memang ada kesalahan administrasi, tinggal diluruskan saja. Tapi tidak ada pidananya sama sekali. Dan saya yakin tidak ada penyitaan oleh Kemensos kepada negara. Gitu. Iya, memang harusnya seperti itu. Siapa yang menyumbang, siapa yang mempersoalkan. Ini kan soal legal standing. Dia tidak menyumbang, tidak memberikan donasi, tapi dia memperkarakan dan melaporkan. Legal standingnya dari mana? Ini orang ngawur gitu loh. Saya pikir ini udah keterlaluan dan buat gaduh terus. Udah nggak nyumbang, bikin gaduh gitu loh. Ente maunya apa? Dan ini buat Gala. Ini Gala, ini kan cucunya. Harusnya dia bersyukur. Kalau memang dia bilang, oh ya ini diserahkan kepada negara katanya karena ini tidak mengantongi izin. Kalau memang dia ada 2,4 M, gantikan duit yang sudah terkumpul oleh donatur itu, lalu kemudian belikan rumah untuk Gala. Kalau nggak ada, nggak usah banyak cerita. Saya, Mirwansyah SMA, 3 kali 24 jam berikan 100 juta kepada dia. Ini depan pers. Resmi. Saya sudah sampaikan itu di TikTok. Nah ini saya kasih kesempatan lagi mumpung saya di Jakarta. 3 kali 24 jam dia menarik laporannya, tidak membuat kegaduhan dan tidak mempersoalkan soal donasi. Saya di depan teman-teman pers, saya kasih 100 juta cash donasi kepada dia. Hentikan seluruhnya. Hah? Untuk DS. Untuk DS. Saya serahkan untuk DS 100 juta rupiah. Enggak. Saya memang kemarin iPhone 13 Pro Max 1 TB kalau dia mengurungkan niatnya untuk mindahin makam orang baik ya. Saya udah sampaikan itu di pers juga. Nah ini 100 juta kalau dia menghentikan seluruh sandiwara dan sinetron ini. Gitu loh, 100 juta saya berikan. Bilang anjing, aduh kalau itu mah nggak usah pakai pengacara, anjing. Sekarang gue tanya sama kalian semua di sini, apakah ada bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan EYD? Apakah ada kata-kata anjing? Apakah itu ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia? Tidak ada. Mau dipidanakannya dari mana? Ya, di mana unsur pidananya? Anjing. Ini sekarang gue ngomong, pidanain gue coba. Jangan pidanain anak kecil. Kalau lu sayang sama cucu, ngapain cucu lu dicari-cari kesalahan? Mikir pakai otaknya udah pindah ke dengkul ya. Emosi lo gue.
Yang dikejar F. Apa salahnya F sekarang? F tidak mau menanggapi karena F tahu F itu lebih pintar. Dia tidak mau kasih tanggapan karena apa? Once dia kasih tanggapan, F sama bodohnya berarti dengan orang yang melontarkan somasi itu. Saya emosi, saya walk out deh. Kim Haut benar-benar merasa aneh jika pihak Dodi Sudrajat ingin mempermasalahkan galang donasi untuk gala, karena apa yang semua pihak mendonasikan sebagian dananya merupakan sebuah tindakan yang ingin berbuat kebaikan demi masa depan gala. Kim Haut pun benar-benar menyayangkan atas sikap pihak Dodi Sudrajat yang terus mempermasalahkan masalah donasi untuk rumah gala. Kalau untuk yang masalah donasi, aku belum ada komunikasi nih. Cuman kayak kemarin cuman masalah yang aku klarifikasi ABC gitu kan. Saya juga permisi lah sama Pak Faisal kan. Udah ada komunikasi itu, cuman untuk masalah donasi karena apa ya? Itu di luar nalar logika. Jadi buat apa saya perlu ada omongan? Karena menurut saya kok orang mau itu kan bukan donasi itu bisa berupa apa aja. Artinya kan yang sekarang dilaporkan katanya donasi mau dipidana, mau diapain lah, mau dikasusin, karena dikhawatirkan akan membeli barang haram. Nah, sebenarnya itu kan hati nurani kita manusia nih balik lagi. Kalau memang sekiranya lu nyumbang enggak, jangan pakai ngerecokin orang, udah. Betul. Gitu. Jadi aneh kalau misalnya gua harus ada omongan itu ke Pak Faisal juga. Pak Faisal juga orang pintar, bukan orang bodoh. Pak Faisal tuh orang pintar. Pak Faisal makanya nggak mau ngasih tanggapan. Kenapa? Ya karena Pak Faisal tahu itu konyol kalau dikasih tanggapan, aneh. Oh kemarin sempat ada omongan masalah sama Pak Faisal, aku cuma ada omongan kayak, Pak udah ya maaf ya Pak, saya akhirnya harus ngebuka. Karena kan ada beberapa poin yang kayak masalah nikah siri itu sebenarnya kan yang tahu orang dekat dan keluarga aja. Hanya itu aja yang tahu. Akhirnya gue buka. Masalah keuangan finansial akhirnya gue buka lagi ke publik dengan mutasi yang gue punya gitu, rekening koran yang udah terlampau lama banget. Ya itu kan gue harus permisi, jadi Pak maaf ya Pak Faisal, akhirnya saya buka. Kemarin sempat video call, aku upload juga di TikTok tuh. Maaf ya Pak Faisal, aku sempat buka. Iya nggak apa-apa deh kata Pak Faisal. Ya habis gimana? Kalau gue nggak buka buktinya, gue nggak keluarin semua, tadi bilang bohong. Gue nggak ngomong, gue tahu yang sebenarnya terjadi. Orangnya udah meninggal, masih dikorek-korek. Dan ketika Kim Haut sedang emosi kepada pihak Dodi Sudrajat di tempat yang berbeda, Dodi Sudrajat pun mendatangi kantor Polda Metro Jaya guna memenuhi panggilan atas laporan dari Rofi'i yang mengaku bahwa apa yang diposting oleh Dodi Sudrajat merupakan sebuah dugaan pencemaran nama baik. Namun, ketika berada di depan pihak kepolisian, Dodi Sudrajat menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya tidak bermaksud sama sekali untuk mencemarkan nama baik siapapun. Yang pertama sekali, kami hadir di Polda Metro Jaya ini dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Unit 3 Resmob Polda Metro Jaya. Sebagai warga negara yang baik, warga masyarakat yang taat hukum, tentu kita harus memenuhi undangan. Dan alhamdulillah sedianya jam 10, tapi karena macet sehingga kami tadi jam 11 lah baru sampai di Polda Metro Jaya. Setelah sampai di ruang penyidik, kita bercerita, senang gurau, ya saling ya cerita-cerita lucu-lucu lah. Karena memang santai-santai aja, teman-teman penyidik juga semua menyambut kami dengan baik, dengan hangat. Jadi ya, alhamdulillah semua berjalan baik, lancar. Tadi ada pertanyaan? Ada 23 pertanyaan. Ya seputar apakah klien kami mengenal saudara pelapor atau tidak. Terus kemudian apakah ada maksud menghina atau tidak. Dan ada beberapa pertanyaan lain yang semua standar aja kok. Jadi karena sifatnya klarifikasi, jadi kita cuma mengklarifikasi aja bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk menghina siapapun. Jadi peribahasa yang disampaikan itu kan sifatnya umum. Ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Saya kira kita semua tahu artinya lah, tahu maknanya lah. Dedi tadi di dalam gimana Dedi tadi? Abang aja, tanya abang aja. Ya semua baik aja, semua baik. Semua berjalan lancar, berjalan enjoy. Kami tadi juga diberi kesempatan untuk makan siang di Soma. Jadi ya alhamdulillah semua
terselesaikan dengan baik. Mungkin yang lain ada teman-teman lain bisa menambahkan. Tapi unsur pencemarannya ada di sebelah mana sih maksudnya? Pencemaran nama baik itu gimana nih dilaporin? Menanggapinya. Kan ada tadi yang kita diperlihatkan, ada kalimat seperti ini. Walaupun Anda memberikan pabrik Samsungnya sekalipun, kami tidak akan terpengaruh. Kurang lebihnya begitu. Lalu kemudian ada lagi satu kalimat yang sifatnya umum, ditujukan untuk semua yang mungkin membaca itu, adalah bahasa yang berbunyi bahwa biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Itu adalah kalimat penggalan-penggalan dari apa yang diposting oleh klien kami. Jadi ya itu yang kemudian tadi kita diskusikan seputar itu. Tadi klien kami sudah telah menjelaskan secara jelas, tegas, dan terang benderang bahwasanya beliau tidak mengenal sama Muslim itu, namun juga ada hubungan keluarga dan lain sebagainya. Dan apa yang beliau sampaikan itu sifatnya juga umum, itu juga adalah peribahasa yang beliau kutip, sehingga tidak bermaksud untuk menyinggung atau menyerang atau menista atau menghina siapapun. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.